Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Bu Naili, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak tentunya. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela. Setelah kemarin kita belajar mengenai anania dan putus asa, nah pada video kali ini kita akan mempelajari dengan tema yang ketiga, yaitu tamak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Ala dunya wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. Tamak. Apa sih tamak itu? Tamak secara bahasa disebut juga rakus hatinya. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia, hubbu dunia, yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak bisa disebut juga dengan serakah, yaitu sikap yang selalu ingin memperoleh sesuatu yang banyak untuk diri sendiri. Orang yang memiliki sikap tamak biasanya selalu mengharap pemberian orang lain, namun dia sendiri pelit atau bakhil. Ia ingin mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperdulikan hukum yang ada dalam cara mempunyai itu. Tamak termasuk salah satu penyakit hati yang tidak istiqomah kepada anugerah Allah. Orang yang tamak, dia akan selalu merasa kurang dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang diberikan Allah kepada hambanya. Jiwanya gelisah, hendak begini, hendak begitu, terhuyung ke kiri dan ke kanan seperti pohon yang dihembus angin. Tamak adalah sifat manusia yang ingin memborong segalanya dan mengumpulkan semuanya tanpa tahu apa fungsinya dan bagaimana hukumnya. Halalkah atau haramkah, dia itu tidak memperdulikan itu gitu. Bahkan milik orang pun juga disukainya. Untuk itu dia akan berusaha memperoleh itu dengan segala cara, dengan apapun caranya, bagaimana dia itu bisa memiliki apa yang dia inginkan. Sifat tamak itu juga menghilangkan rasa malu. Oleh karena itu Allah melarang hambanya melakukan tindakan yang rakus dan termasuk akhlak buruk terhadapnya. Karena perbuatan ini dapat menyebabkan seseorang itu lupa menyembah kepada Allah. Bisa juga berlaku kikir, memeras, serta merampas hak-hak orang lain, sebagaimana para koruptor yang mengambil hak yang bukan miliknya. Nah, oleh karena itu, agama Islam memberikan tuntutan kepada manusia agar tidak terlalu mengejar nafkah yang bukan seharusnya ia miliki. Selain tidak iman kepada qada dan qadarnya Allah, orang yang tamak juga akan menanamkan benih hasud terhadap orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Nah, gimana sih ciri-cirinya orang yang memiliki sifat tamak ini? Ciri-ciri yang menandakan orang ini memiliki sifat tamak. Apa saja? Yang pertama, dia sangat mencintai harta yang ia miliki. Kedua, selalu bersemangat dalam mencari harta sehingga tidak memperhatikan waktu dan keadaan sekelilingnya. Yang ketiga, terlalu hemat dalam membelanjakan harta. Dan yang keempat, merasa berat untuk mengeluarkan dan menggunakan hartanya kalau untuk kepentingan agama maupun manusia. Dan yang kelima, perbuatannya itu selalu bergantung dengan hasil. Orang yang
tamak akan menghimpun kekayaan dunia dan sukar untuk membuat amal kebajikan. Rasulullah pernah bersabda, artinya begini, kalaulah Allah karuniakan anak Adam itu 2 lembah daripada emas, niscaya dia hendak 3 lembah. Sesekali harta itu dapat memuaskan hawa nafsunya, melainkan setelah dimasukkan ke dalam tanah. Artinya setelah ia meninggal. Tuh. Nah, jadi ketamakan terhadap harta hanyalah akan menghasilkan sifat buas, laksana serigala yang terus mengejar dan memangsa buruannya, walaupun harta itu bukan haknya. Na'udzubillah. Semoga kita semua selalu terhindar dari sifat tamak ini. Nah, bagaimana cara menghindari sifat tamak? Yang pertama, selalu meminta pertolongan Allah supaya dijauhkan dari sifat serakah dan didekatkan dengan kehidupan yang sederhana. Sayyidah Umar itu punya doanya begini, Allahumma ja'al ghina'i fi qalbi wa raghibni fi ma indaka wa barik li fi ma razaqtani wa aghnini mimma haramta alayya. Yang artinya, ya Allah, jadikan kekayaan dalam hatiku, senangkan aku terhadap sesuatu yang ada di sisimu, berkahi rizki yang telah engkau berikan kepadaku, dan cukupkan aku dari sesuatu engkau halangi dariku. Tuh. Selain itu, yang kedua, yaitu dengan tidak merasa cemas yang berlebihan terhadap kejadian yang di masa datang, dan puas terhadap apa yang dimiliki, meneladani orang-orang yang mulia yang mampu menjauhi sifat serakah dan melihat orang yang keadaannya lebih miskin. Kenapa? Karena ketika kita melihatnya ke atas, maka tidak ada habisnya gitu. Kalau kita melihatnya ke bawah, maka kita akan menjadi orang yang merasa beruntung dan kita akan bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Nah, itulah tadi video pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekhilafan. Dan semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan semoga kita terhindar dari sifat tamak ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.